Coba lihat penutup bab 5. Kok yang periode ini kita dapat saja kok Sudah? siapa? Halaman 77 kan nggak bisa jawab. Sudah. Ini kesimpulan ini ada berpengaruh positif dan signifikan. Tambahkan artinya apa? Kamu catatkan di sini. Jadi nanti pada kelas kamu melihat skripsi kamu, dia ngerti arti berpengaruh positif dan signifikan itu apa? Ya. Tuh. Kemudian itu saja dari Ibu ya. Nanti kita lanjutkan langsung ke Pak Nikolas saja. Kita analisisnya. Oke. Udah Bu, Silvi? Sudah. Terima kasih Bu Astri. Siap, terima kasih Bu Sylvie. Udah dicatat tadi Amin semua masukannya ya untuk perbaikan ya. Kita masih lanjut satu minggu lagi. Ya, siap. Saya langsung persilakan Pak Nikolas, silakan. Terima kasih Bu Astri Ayu atas kesempatannya. Tadi juga sudah dengan Ibu Silvi ya, ada beberapa catatan. Berikutnya dengan saya. Sebelum saya mulai tanya jawab, saya mau kasih beberapa catatan dulu. Kamu buka halaman 2. Tahu apa kesalahan di bab 2 kamu? Di halaman 2-nya? Tidak mencantumkan presentasinya, Pak. Ya. Kamu sajikan gitu orang bingung bacanya. Ini apa maksudnya? Kemudian halaman 6. Kamu kan stat di sana. Berdasarkan fenomena bla bla bla, kamu mengajukan judul pengaruh motivasi ini ya. Iya, Pak. Kira-kira yang menjadi perbedaan penelitian kamu apa? Apakah di tempat objek, apakah di variabel atau di yang lain? Kalau ada, cantumkan di sebelum kamu statement judul ini. Kamu kerja di Pancaika? Betul, Pak. Yang di grup mananya? Iya, Pak. Di grup mananya? Saya di bagian perkebunan ya, Pak. PT? PT grup saya, Pak. Iya. Kok bingung? Karena kan pada saat masuk kan di Pancaika kan ada berapa senang kebun, Pak. Kan ada Arara Abadi, Sindoro Seraya, Lazuardi, Ya. Kebun Pantai Raja. Yang mana ya kamu? Saya yang plywoodnya sih, Pak. Oh, plywood. Ya, PT Agroabadi, PT Agroabadi, Sungai Bunga, bagian perkebunan sawahnya, Pak. Agronomi, Pak. Mitra Tani Nusa Sejati ada. Oh, itu saya tidak masuk. Oh, itu udah lama berarti. Iya, Pak. Saya kalau Pancaika ngerti. Oh, iya, Pak. Oke, halaman 10. Itu, Pak. Itu kan membahas tentang teori-teori ya di bab 2 kamu. Kenapa kamu nggak tambahin teori tentang motivasi di sini? Kan ada cukup banyak teori motivasi. Ada Abraham Maslow, teori Hansberg, teori XY, teori yang lainnya. Mana tahu ada yang cocok kan? Halaman 40. Itu ada persamaan regresi di bawah ya. Iya. Kalau kamu pakai SEM, itu tidak ada pakai alfa. Baik, Pak. Jadi alfanya dihapus. Halaman 58. Untuk tabel 4.10 dan tabel-tabel selanjutnya, Iya, Pak. itu nilai R hitung itu sebenarnya nilai CITC. Baik, Pak. Yang 0,3 itu sebutnya R tabel. Baik, Pak. Jadi tabel berikutnya perbaiki yang ada yang kayak gituan ya. Baik, Pak. Halaman 62. Halaman 62 kan mengacu pada halaman 60. Iya. Tabelnya itu ada yang nilainya dikasih warna merah, ada yang warna hijau. Baik, Pak. Yang merah itu kan berarti kan di bawah standar ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi kamu tetap pakai semua. Bener nggak? Alasan kamu tetap pakai apa? Itu harus di statementkan di halaman 62. Bukan nggak boleh ya, itu boleh, tapi harus ada alasan. Baik, Pak. Kamu cari alasannya kenapa meskipun di bawah 0,5 masih tetap boleh dipakai.
Biasanya itu karena kalau jumlah sampel makin banyak, memang standarnya boleh diperkecil. Tapi kamu diskusikan lagi lah nanti ya. Halaman 63. Itu ada penjelasan Forner-Larker Criterion. Penjelasannya benar, tetapi itu bukan tabel ini. Ini tabel cross loading namanya kalau di PLS. Ya, kamu tinggal ganti aja. Forner-Larker Criterion ganti dengan nilai cross loadingnya. Kecuali kamu mau ganti tabel, berarti pakai tabel Forner-Larker. Karena itu beda ya. Berarti kamu pakai apa? Cross loading aja ya? Cross loading, Pak. Tahu cross loading? Nggak, maksudnya tahu apa? Tujuannya? Validitas diskriminan. Ini udah ditulis di sini. Apa? Kamu grogi? Halaman 64. Tahu kendalanya apa? Ada tulisan warna merah tapi tetap kamu pakai. Halaman 64 tabel 4.14. Ya. AV-nya kan lebih kecil ya. Di bawah standar, tapi kamu tetap pakai. Statement kan kasih alasannya apa? Saya bukan melarang tidak boleh pakai ya. Ya. Halaman 70 sampai 76 itu kan tentang pembahasan. Saya rasa itu perlu dipertegas lagi ya, kenapa masing-masing itu ada pengaruhnya ke loyalitas dan kinerja. Karena saat saya baca ini tidak terlalu menjelaskan pengaruhnya itu di mana. Kamu hanya menjelaskan deskriptifnya kalau ini seperti ini. Jadi diperdalam lagi lah kalimatnya ya. Baik, Pak. Halaman 77. Keterbatasan penelitian yang nomor 1. Coba kamu baca nomor 1 apa? Hanya menggunakan analisa pengaruh X terhadap Y. Keterbatasan nomor 1, ya kan? Nah, ini kan memang sudah kamu statementkan di bab 3. Kalau sudah kamu jelaskan di bab 3 kamu pakai ini, ya berarti itu bukan keterbatasan namanya. Jadi udah pakai 2Y ya? Iya. Terus yang nomor 2 juga, karena kamu sudah pakai 2Y, berarti kan itu termasuk mediasi. Sementara nomor 2 ini kamu tulisnya tidak melakukan bla 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 dengan variabel mediasi. Y1 itu disebut mediasi juga karena dia melalui perantara. Berarti kata mediasinya boleh dicoret. Nanti aja keterbatasannya tuh moderasi aja, karena Ya. moderasi kan belum. Karena ini udah mediasi rupanya. Ya. Ini judul kamu awalnya memang Y-nya sudah 2 atau masih 1? Awalnya Y memang sudah 2. Oh. X-nya awalnya cuma 2, dari ini tambah 1 X lagi. Oke. Cuma kamu berarti silap di kata mediasinya, karena kan memang mediasi itu. Oke, dari saya untuk catatan revisi cukup ini. Sebelum masuk tanya jawab, ada yang mau kamu tanyakan dulu? Udah cukup jelas? Oke, kita masuk tanya jawab ya. Kenapa tidak ada hipotesis yang ditolak di penelitian kamu? Kenapa? Biasanya kan orang seringnya ditanya kenapa bisa berpengaruh signifikan. Kalau saya tanya terbalik. Ayo. Kenapa tidak ada satupun yang tidak signifikan? Ya, terdapat satu yang tidak signifikan, Pak. Iya, coba saya lihat lagi ya.
Saya bacanya signifikan semua. Untuk yang bagian lingkungan kerja Pak, itu pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas karyawan Pak. Oh. Oke, kalau gitu kenapa itu yang tidak signifikan? Karena yang mempengaruhi kualitas karyawan itu sebenarnya itu bagian motivasi Pak. Karena kalau lingkungan kerja kan itu sudah tuntutan mereka dalam bekerja itu Pak. Jadi dengan itu menjelaskan kalau itu tidak signifikan terhadap kualitas karyawan Pak. Terus dari yang sudah signifikan ini, mana yang pengaruhnya paling besar ke loyalitas dan kinerja? Motivasi sih Pak, bagian motivasi. Motivasi. Alasannya kenapa? Karena ya mungkin dari dorongan perusahaan terhadap karyawan Pak. Oleh karena itu tingkat kualitas karyawan dan kinerja karyawan itu semakin meningkat Pak. Karena adanya motivasi tersebut dari atas dan bawah. Itu mungkin faktor-faktornya berdasarkan dari pendapatan, dari tunjangan atau yang lainnya Pak. Kalau kita lihat mengacu pada hasil, kamu lihat T statistik yang paling besar. Siapa yang paling besar? Udah, kamu langsung buka lampiran aja, paling belakang kok. Satu 134. Mana tes statistik yang paling besar angkanya? Nah, jadi kalau secara statistik yang memberikan pengaruh terbesar ke kinerja itu adalah lingkungan kerja. Nah, sekarang tinggal alasan secara praktik atau secara teorinya gimana? Itu baru satu ya, yang ke kinerja. Yang ke loyalitasnya yang mana yang paling besar? Ya, yang ke loyalitas. Yang ke loyalitas itu motivasi ya. Motivasi Pak. Nah, oke, berarti kamu jelaskanlah motivasi ke loyalitas dan lingkungan kerja ke kinerja, baik secara praktik atau secara teori. Silakan.
untuk motivasi ke loyalitas itu seperti motivasi dari atasan ke bawahan Pak, itu seperti jika pendapatan yang ditinggikan itu maka dari karyawan yang dimotivasi dengan adanya peningkatan upah pun akan merasa termotivasi Pak, dan akan bekerja lebih giat lagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan Pak. Oke. Terus untuk yang lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan itu seperti lingkungan kerja yang belum dikebun itu peralatan-peralatan yang tersedia itu sudah memadai Pak. Seperti pada kemarin itu peralatan itu sudah disediakan dari perusahaan. Itu peralatan itu semacam alat panen, pengangkutan buah, itu semua sudah disediakan dari perusahaan Pak. Oleh karena itu lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan kinerja karyawan yang maksimal Pak. Oke, jawabannya bagus. Berikutnya saya mau tanya mengenai outer loading dan AVE yang tadi, yang masih ada merah-merah itu kan memang belum memenuhi standar ya. Tapi apakah hasil pengujiannya bisa dikatakan akurat? Boleh nggak dikatakan itu akurat hasilnya? Boleh? Atau nggak boleh? Penelitian ini Pak. Kalau saya sih boleh sih Pak. Kenapa sebenarnya boleh? Alasannya apa? Saya analogikannya sederhana aja. Kamu tahu ini kan belum memenuhi standar karena masih merah, tapi kamu tetap lanjutkan. Berarti hasilnya nggak bisa terlalu akurat kan? Iya. Tapi kamu tadi berani bilang akurat gitu. Ya, saya kan nggak menyalahkan ya, karena pasti ada alasannya kan, kenapa kamu dipakai. Berikutnya, yang terakhir, bagaimana si variabel loyalitas Y1 kan dapat memediasi masing-masing pengaruh X ke Y, ke Y2. Dari variabel Y1 ke Y2. Enggak. Loyalitas ini kan posisinya Y1. Dia kan di tengah-tengah ceritanya, memediasi. Bagaimana cara dia memediasi dari si X ke kinerja? Melalui apa? Melalui peningkatan loyalitas kah? Melalui peningkatan apanya gitu? Atau perbaikan? Atau seperti apa? Melalui peningkatan yang bagian X-nya juga, seperti motivasi, riba kerja, karyawan. Kan menurut saya buat ke kinerja karyawan berpengaruh besar ke kinerja karyawan. Berarti loyalitas ini penting nggak di dalam perusahaan objek Pancaika ini? Kamu nggak ada ngambil hasil ini ya? Dari penelitiannya ya? Hasil penelitian tidak langsungnya nggak masuk ya? Oh, spesifik indirect efeknya. Iya. Nggak dimunculkan. Ada. Halaman 134. Lampiran. Oh, berarti lampirannya ada, tapi posisinya nggak ada ya? Ada, kamu ada yang di tabel yang nomor 2 ini. Itu namanya uji mediasi ya. Nah, ini dia pertanyaan saya tadi. Bagaimana loyalitas dapat memediasi masing-masing pengaruh X ke Y kinerja? Ya. Nah, kamu jawabnya melalui tabel ini. Supaya motivasi yang bisa. Nah, artinya ketika motivasi karyawannya tinggi dan didukung loyalitas yang tinggi, maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Itu cara jelasinnya. Ya, mungkin ada baiknya tambah ke pembahasan ya Bu Ayu. Iya. Ini mau ditambah juga ya informasi ya. Ini hari ini mahasiswa terakhir juga mengejar deadline-nya kan. Kalian. Win, nanti gini aja, PLS-nya kan masih ada. Iya. Boleh nggak nanti kita rerun aja, kita coba run kembali. Itu loading factor yang di bawah 0,5 hapusin aja. Iya, hapusin aja gitu. Kan kalau PLS merunnya kan nggak susah, sekali run aja deh.
tapi kamu yang hapus, kamu hapus dari gambar ya, yang di bawah 0,5, catatin itu ada yang berapa gitu. Biar ya nilai AV-nya ini jangan rendah pokoknya. 0,5 aja ambil batasnya, meskipun yang 0,5an itu kan masih merah, tapi nggak apa-apa, kita ambil ya sesuai dengan standar yang dikemukakan oleh siapa ini. Hair ya, 0,5 itu hair ya. Iya. Padahal orang malah dikain 0,7 seharusnya ya. Pokoknya selagi di PLS-nya warna hijau aman. Iya, beneran 0,7. Tapi nggak apa-apa sih, ini terlalu banyak pula nanti yang dibuang. Yang di bawah 0,5 aja, 0,4 sama 0,3 itu aja yang dibuang. Dah, habis itu nanti di-rerun kembali ya. Nah nanti lihat hasil uji hipotesisnya. Saya rasa sih nggak terlalu jauh ya. Nah nanti meskipun di hipotesis kamu nggak munculin ya pengaruh tidak langsungnya, tetapi nanti munculkan aja di pembahasan di bagian caranya gini, di pembahasan itu tambahkan di pembahasan paling terakhir ada satu poin aja ya, evaluasi pengaruh tidak langsung namanya. Evaluasi pengaruh tidak langsung. Nah munculkan tabel yang ini, yang tabel nanti Bu kasih contoh boleh juga, tabel apa tadi? Lampiran 134. 134. Oke. Nah nanti yang di 134 ini dimunculkan dan Erwin jelaskan hasil penelitian ini ternyata menemukan peran mediasi dari loyalitas ya. Dari loyalitas ini dia punya peran, tetapi untuk memediasi pengaruh motivasi terhadap kinerja saja. Nah itu Erwin kasih penjelasan lagi dan refer ke penelitian terdahulu. Yang pernah ada nggak yang bikin yang meneliti tentang mediasi loyalitas dari motivasi ke kinerja? Kalau ada berarti penelitian Erwin sejalan dengan hasil penelitian dia, atau tidak sejalan, atau Erwin malah yang baru, ya. Oke, itu aja sih yang kalau yang dua lagi ini cukup jelaskan ternyata tidak mampu memediasi untuk keterlibatan sama lingkungan. Ya, jadi yang ini yang ini memang kemarin saya lupa kalau misalkan Erwin ini memang udah mediasi. Jadi untuk yang keterbatasannya itu kita ganti keterbatasannya di sini seharusnya juga menggunakan peran moderasi gitu ya, agar hasil penelitiannya lebih dapat menjawab resource gap yang ada. Maka nanti di saran Erwin langsung kasih saran nih Win. Erwin langsung kasih saran untuk faktor moderasinya apa dan juga mediasi. Siapa tahu peneliti selanjutnya mau menggunakan mediasi juga lagi, itu bisa dikasih saran. Nah, itu aja. Tadi selebihnya masukan dari Pak Nikolas. Pak Nikolas sudah? Satu sih lagi. Yang satu lagi tuh. Masih. Jadi satu ya terakhir ya. Apa saran yang lebih cocok untuk variabel yang pengaruhnya kecil? Saran saya untuk dari tingkat perusahaan dapat lebih memperhatikan kembali variabel yang berdampak kecil terhadap yang variabel itu. Spesifikkan variabel yang kecil dampaknya itu apa? Ya Bu. Lihat yang T hitungnya paling kecil. Nanti kamu spesifikkan, tulis di bab 5-nya. Paham? Kalau dari saya udah cukup. Silakan kamu tutup. Ada Bapak Ibu ini, mohon maaf jika saya salah kata-kata. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, ini silakan tanda tangan. Nah, kebetulan kan motivasi kan dengan loyalitas memediasi kan tadi. Cocok tuh kamu tambahin teori motivasi. Baik Pak.
Ini bentar, ini mau saya kembalikan. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Izin Bu. Mau dipakai Pak uangnya? Saya nguji satu lagi Bu Ayu punya. Oh, Junaidi ya? Iya.